Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu di mata kuliah sistem cerdas. Pada pertemuan kali ini atau video kali ini, saya akan bahas mengenai beberapa implementasi penggunaan logika fasi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pada era sekarang itu penerapan sebuah teknologi itu sangat diperlukan dengan tujuan adalah untuk membantu pekerjaan kita, untuk membantu kehidupan kita, sehingga kita akan dipermudah di dalam proses bekerja. Ya, dengan adanya sebuah sistem cerdas atau menjadikan otak dari sebuah mesin, maka kita akan menjadi lebih ringan di dalam proses untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Ini adalah kondisi yang sekarang terjadi. Dengan adanya logika fuzzy atau fuzzy logic, ini akan lebih mempermudah. Kita sudah banyak sekali dihadapi atau dihadapkan kepada mesin-mesin yang mempermudah kehidupan kita. Sebagai contoh, handphone. Ya, kita punya handphone. Itu adalah alat untuk mempermudah komunikasi di dalamnya. Apalagi dengan adanya handphone yang ada di aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita juga akan semakin mempermudah kita dalam menjalani kehidupan atau melakukan pekerjaan. Seperti dengan adanya Google Map, kita akan makin mudah untuk menemukan alamat. Ya, ada lagi aplikasi yang lain, umpamanya kita pakai foto, ya. Kita tidak perlu bawa kamera, kita tidak perlu bawa tustel dan lain sebagainya. Kita cukup semua peralatan yang ada di sekitar kita yang tadinya terpecah-pecah, cukup membawa satu buah alat saja yang namanya adalah handphone. Semuanya sudah ada di dalamnya. Belum lagi kalau kita lihat aplikasi-aplikasi yang lain, ya. Mungkin kalau dari foto kita perlu ngambil backgroundnya, kita bikin ilustrasi, cukup dari tangan kita, dari handphone kita, ilustrasi itu sudah jadi. Ya, itu adalah fungsi mesin untuk mempermudah kehidupan kita. Bagaimana dengan fuzzy? Nah, itu kalau kita lihat definisinya adalah fuzzy itu adalah sebuah metodologi untuk memecahkan masalah. Ini sudah pernah saya bahas. Ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menggunakan logika fuzzy di dalamnya. Tetapi hasil dari fuzzy tersebut masih ada hasil yang sifatnya ambigu atau dua pendapat atau dua kesimpulan karena sifatnya samar-samar atau bahkan mungkin tidak tepat. Ya, nanti saya sampaikan di belakang apa saja sih aplikasi-aplikasi yang kita pakai berdasarkan fuzzy. Ya, kenapa dikatakan sebagai ambigu, samar-samar kan, dan atau tidak tepat? Karena fuzzy itu memiliki nilai logika yang banyak. Ya, nilai logika yang banyak. Atau dalam hal ini adalah sifat pengkaburannya juga makin terlihat. Contohnya suatu kondisi seperti saya pernah contohkan, orang dengan tinggi 170 apakah sudah tinggi? Sebagian orang menyatakan sudah tinggi, tapi sebagian orang 170 itu kurang. Contohnya apa? Orang luar negeri kalau 170 ya belum tinggi. Tapi bagi kita 165 itu sudah cukup tinggi. Ya. Tapi sebagian orang 165 belum tinggi. Itu dikatakan sebuah informasi yang sifatnya ambigu. Ya. Maka kita gunakan penalaran fuzzy ini di dalam sebuah mesin. Ya.
Dan ini ternyata sangat membantu kita dan kita pakai di kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana penggunaan fasi? Ya, ada beberapa tahapan yang harus kita pahami di dalam penggunaan sebuah fasi. Yang pertama adalah mendefinisikan objek dan kriteria kontrol. Ya, objeknya apa? Apakah suhu, ataukah kecepatan, ya, ataukah tinggi, ya? Itu adalah objek. Kriteria kontrolnya bagaimana? Kriteria kontrolnya seperti tadi tinggi. Bagaimana dengan orang yang tingginya 150? Bagaimana orang yang tingginya 165? Bagaimana orang tingginya 170? Itulah kontrol-kontrol yang akan kita pakai. Ya. Terus bagaimana harus kita mengontrolnya? Ya, kita harus bikin sebuah aturan. Kemudian responnya yang kita butuhkan termasuk adalah apakah mode kegagalan sistem itu mungkin. Mungkin nggak sistem itu gagal? Kenapa dinyatakan sistem itu gagal? Karena seperti tadi saya katakan bahwa pendapat orang akan berbeda. Ya, ini adalah jadi kalau kita penggunaan sebuah fasi, yang pertama kita lakukan adalah bagaimana kita mendefinisikan objek dan kriteria kontrolnya. Ya, yang kedua tentukan hubungan input outputnya. Ya, input outputnya seperti maunya gini. Orang dengan tinggi menentukan bahwa badan itu ideal atau tidak, dasarnya adalah melihat dari tinggi dan berat badan. Ya, kemudian kita kondisikan apabila berat badannya itu di atas atau di bawah, ya di atas ya sorry ya, di atas 50 kg, tetapi tinggi badannya di bawah 150, maka dikatakan bahwa orang itu adalah gemuk. Ya, tetapi kalau berat badannya itu di atas 50, tapi tinggi badannya itu di atas 170, bisa dinyatakan bahwa orang itu kondisinya adalah kurus. Jadi kita harus menentukan tahap kedua adalah hubungan antara input-output. Hubungan antara input-output itu dapat dijabarkan dengan permasalahan if-then. Ya, if-then seperti tadi. If tinggi badan kurang dari 150 dan berat badan di atas 50, maka orang itu gemuk. If tinggi badan di atas 170 dan berat badan 50 kg, maka orang itu kurus. Padahal sama-sama 50 ya, cuman beda tinggi badan sudah mendapatkan hasil yang berbeda. Jadi kita lihat hubungan antara input-output dengan kalau fasi logik dengan mempermasalahkan atau permasalahan kontrolnya berada dalam aturan if then. Ya. 2 dan 3 aturan penggunaan di fasi. Yang selanjutnya, bagaimana fungsi keanggotaannya? Seperti tadi. Jadi kita batasi kalau 0 sampai 100, tinggi badan 100 sampai 150, bagaimana aturannya? 151 sampai 170 bagaimana dan selanjutnya. Itu adalah batasan fungsi keanggotaan, itu adalah batasan-batasannya. Kemudian rutinitas proses awal dan akhir, kita lihat kondisi ya, jadi artinya kondisi yang terjadi saat ini, maka if then-nya itu bisa dipahami. Terakhir adalah kita melakukan tes terhadap data-data yang ada. Maka itu bisa didapatkan hasilnya. Ya. Contohnya ini. Ya. Kita bikin jadi kontrolnya kita bikin rules atau aturan-aturannya. Aturan itu tidak harus satu. Aturan itu bisa banyak seperti ini. R1, R2, R3, R4. Ya. Jadi ini pokoknya jika kecepatan lambat dan suhunya tinggi, maka frekuensinya kecil. Di R2 kecepatan lambat,
suhunya rendah, maka frekuensinya kecil. R3 dan R4 juga sama. Kita bikin rules-nya. Maka kita bisa menentukan kesimpulan dari rules yang sudah kita buat. Ya. Makin banyak rules yang kita bikin, tentunya nilai ketepatannya itu juga semakin besar. Ya, tapi kalau sebaliknya, kalau rules-nya semakin sedikit, maka nilai pengkaburannya atau nilai ketidakpastian atau nilai ambigunya juga semakin besar. Karena dari sudut pandangnya juga berbeda. Tapi apakah adanya ambigu, apakah adanya ketidakpastian itu menjadi sebuah kesalahan? Tidak jawabannya. Ya, tidak ada kesalahan sama sekali terhadap nilai ambigu yang tadi. Ya, ini saya kasih contoh. Ya, implementasi, waduh maaf nih typo. Implementasi fasi di dalam berbagai bidang. Ya, yang pertama air conditioner. Saya pakai mereknya adalah Mitsubishi. Ya, ataupun AC yang lain, air conditioner yang lain. Sistemnya juga sama. Jika suhu udara semakin hangat, daya pendinginnya naik sedikit. Ya. Jadi umpamanya kondisi suhu ruangan 30 derajat. Ya, 30 derajat atau di bawah 30, ya 30 derajat deh. 30 derajat. Kita setel dengan posisi AC adalah 22 derajat. Ya, supaya dingin. Tujuan kita adalah supaya dingin. Ya. Tetapi ternyata suhu udara di luar itu naik. Bukan 30, jadinya 31. Ya. Udara atau 35 kita naik jadi lebih panas. Maka daya dinginnya juga akan naik sedikit. Yang 22 mungkin bisa jadi 25. Jadi kita nggak kerasa dengan 22, tapi kita tidak mendapatkan dingin yang sesuai. Gitu. Yang kedua, jika udara semakin dingin, maka matikan daya ke bawah. Ya, mungkin ini istilahnya adalah termostat. Kalau yang di rumah pakai AC, kita pasang di 22, biasanya di malam hari itu tahu-tahu AC kita mati. Itu bukan mati, termostatnya lagi jalan. Ya, di udara di luar, outdoor-nya nerima udara dingin, maka dimatikan daya AC-nya. Supaya suhu ruangan tetap kondisinya stabil. Tapi kalau termostat kita tidak ada atau rusak atau bahkan dimatikan termostatnya, di tengah malam AC itu kita tetap jalan. Akibatnya apa? Kita kedinginan. Ya. Jadi kenapa AC itu menggunakan fungsi atau kontrol seperti itu? Tujuannya adalah mempertahankan mesin agar lebih halus dan tidak cepat rusak. Yang terpenting adalah kita mendapatkan kenyamanan penggunaan AC dan penghematan energi. Wah, AC saya tidak seperti ini, Pak. Ya, silahkan cek lagi AC-nya. Ya, ini contoh penggunaan atau implementasi di bidang air conditioner. Ada lagi washing machine. Matsushita Hitachi ini mereknya ya. Jadi ini saya kasih contoh adalah washing machine untuk yang satu tabung. Kalau yang 2 tabung agak sedikit berbeda, tapi yang satu tabung. Ya, yang satu tabung itu juga pakai metode fuzzy. Jadi dia ngelihat kualitas dan kuantitas kotoran. Jadi hasil kotoran yang digiling di mesin, ya, digiling di mesin itu mempengaruhi banyaknya deterjen yang digunakan. Ya, termasuk beban berat yang dipakai, yang dimasukkan ke dalam mesin. Ya, jenis kain juga sama. Begitu dia disensor beban beratnya katakan 7 kilo, nah, maka deterjennya mungkin lebih banyak dibanding yang cuman 5 kilo. Ya, jenis kain juga sama.
termasuk adalah siklus mencuci. Kalau deterjen, apa namanya, mesin cuci satu tabung kita bisa setting apakah 2 kali cuci, apakah 3 kali cuci, juga sama termasuk yang jumlah deterjen, bahkan juga pewangi. Biasa ya kalau satu tabung itu deterjen pasti ada tempatnya sendiri, kita tidak seperti mesin cuci 2 tabung, kita mesti tuangkan deterjennya. Deterjennya kita taruh di tempatnya deterjen, pewanginya kita taruh di tempatnya pewangi, biar dia yang bekerja sendiri. Ya, semuanya pakai sensor. Sensor itu adalah salah satu fungsi penerapan fungsi fuzzy. Kontrolnya ada kualitas untuk mesin cuci ya, kualitas dan kualitas kotoran, kemudian beratnya yang akan dicuci, kemudian bagaimana siklusnya, ini akan menentukan berapa besar deterjen dan pewanginya nih ya yang akan dipakai. Ini contoh dari washing machine. Ada lagi camcorder. Nah, camcorder. Biasanya kalau kita memegang pakai apa namanya? Kamera gitu ya, kita bergerak, maka gambar kita akan blur. Ya, gambar kita akan blur. Tapi kalau kita pakai fasilitas image stabilizer, ya, image stabilizer, tangan kita bergetar, maka video yang kita hasilkan atau foto yang kita hasilkan tidak akan blur. Ya, itu banyak sekali handphone ataupun kamera sudah pakai seperti itu. Ya, ya gerakannya kalau tangan kita bergetar ya tetap aja dia gambarnya fokusnya lebih baik. Itu pun menggunakan fuzzy di dalamnya. Dia sudah mempertimbangkan orang kalau tangan bergetar itu ya tidak seperti apa namanya ya, bergerak ya. Bergetar dan bergerak itu berbeda ya. Kalau bergetar ya agak sedikit, itu pakai alatnya adalah image stabilizer ya untuk kamera. Jadi ini adalah contoh-contoh di dalam penggunaan fuzzy di dalam kehidupan kita sehari-hari. Fuzzy logic mempunyai beberapa karakter. Ya, fuzzy logic mempunyai beberapa karakter. Ya, ada karakter unik dan karakter utama. Untuk karakter unik adalah sifatnya yang kuat selama tidak dibutuhkan ketepatan. Jadi fuzzy logic itu kalau dibutuhkan ketepatan ya bukan pada tempatnya. Tapi kalau mendekati ketepatan, ya mendekati nilai yang tepat, ya maka fuzzy itu bisa dipakai. Seperti tadi AC, kondisi AC. Apakah 25 derajat itu sudah dingin? Ya, sebagian orang 25 derajat itu belum dingin. Maunya pakai 20, baru dingin. Tapi ada sebagian orang yang 25 itu sudah dingin. Dan kedinginan harus pakai selimut. Ya, itu adalah karakter uniknya. Jadi kalau menentukan ketepatan, ya bukan memiliki sifat yang kuat. Ya. Kemudian fuzzy logic controller itu dibuat oleh user yang memerintah dalam sistem. Ya. Jadi rules-nya itu memang dibuat oleh user. Jadi kalau diberlakukan di tempat lain ya mungkin hal yang berbeda hasilnya. Seperti tadi AC, saya pakainya contohnya adalah Mitsubishi. Kalau saya pakainya Sharp ataupun Akira ataupun yang lain mungkin aturannya akan berbeda tapi relatif hampir sama. Ya. Kemudian fuzzy logic tidak terbatas pada sedikit masukan atau tidak juga memiliki satu atau dua input control. Mungkin dia akan banyak memiliki nilai kemungkinannya itu. Itu adalah fuzzy. Tergantung apa? Tapi tergantung apa? Tergantung rule yang kita buat. Tadi seperti tadi, makin banyak rule maka nilai ketepatannya akan semakin bagus. Tapi semakin dikit, tapi ya kalau semakin dikit rules-nya, maka nilai pengkaburannya juga akan semakin baik. Tapi mana yang lebih baik? Dua-duanya baik. Karena tergantung sudut pandang atau logika yang akan menggunakan.
Yang selanjutnya, ya, tadi karakter uniknya. Operasinya tuh berbasis aturan, semua berbasis rules. Ya, jadi karakter unik aturannya semakin basisnya adalah basisnya rules. Rules itu akan menjadikan sebuah controller. Ya, jadi apa namanya? Rules itu akan menjadi sebuah kontrol terhadap logika yang akan kita buat. Sekali lagi bahwa fuzzy itu tidak memiliki nilai ketepatan atau dia tidak dapat melakukan yang fungsi yang linier atau dia hanya fungsi non linier, artinya dia hanya butuh batasan. Kalau nilai ketepatannya nggak bisa. Itu adalah karakter unik dari fuzzy logic. Tapi sekarang banyak sekali alat-alat yang dipakai dengan menggunakan fungsi fuzzy. Ya. Kalau kita lihat karakter utama dari fuzzy logic, yang pertama, dalam fuzzy logic penalaran tepat dipandang sebagai satu kasus terbatas dari penalaran kira-kira. Artinya, kasus yang memiliki nilai ketepatan itu sangat jarang terjadi. Ya, kalaupun terjadi, dia sifatnya adalah temporer. Kenapa? Karena dari fuzzy yang dilihat adalah masalah derajat. Artinya apa? Dia punya batasan sekian persen toleransi yang bisa diakui batasannya. Ya, itu adalah sifatnya adalah dikatakan difusifikasi. Jadi kita membatasi sebuah kondisi dengan hasil yang akan didapatkan. Bagaimana kita mendapatkan hasilnya? Kembali lagi tadi, rules yang harus kita buat. Ya. Bagaimana hasilnya? Dalam sebuah fuzzy logic, pengetahuan diimplementasikan sebagai koleksi dari fuzzy yang dipaksakan pada sekumpulan variabel. Jadi koleksi apa batasan? Yang dipaksakan, jadi diterapkan kepada sebuah kondisi. Ya, tapi dia sifatnya adalah elastis. Seperti tadi, orang tingginya 160, sudah tinggi belum? Sebagian orang Indonesia 160 relatif tinggi. Ya, tapi 165 sudah tinggi. 170 lebih tinggi. Tapi kalau bagi orang yang sudah tingginya di atas 170 atau 170, 160 atau 165 itu pendek. Jadi dia melakukan pembatasan elastis seperti tadi. Ini adalah karakteristik dari fuzzy logic. Ya. Yang terpenting adalah di lingkungan kita sudah banyak yang menggunakan fungsi-fungsi fuzzy seperti itu. Dan kita juga sudah pakai. Tadi sudah ada beberapa contoh yang saya sampaikan. Oke. Demikian penjelasan saya mengenai implementasi fuzzy logic di dalam kehidupan sehari-hari kita yang tidak terasa kita sudah menggunakannya. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar secara daring. Jangan lupa tetap googling, ya. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Sekian.